Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur bersama keluarga. Amin. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau tidak ingin berbicara tentang masalah ketenagakerjaan maupun masalah perkoperasian, tapi ingin berbagi pengalaman terkait tentang sebuah kondisi di mana saat ini kita sama-sama pahami, kita sama-sama ketahui bahwa hampir di semua negara, termasuk di negara kita Indonesia, yaitu sedang mewabah pandemi COVID-19 yang mungkin sebagian orang atau banyak yang masih mengabaikan. Kita ketahui bahwa pandemi ini sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam berbagai sektor kehidupan, baik di sektor industri, sektor ekonomi, dan semuanya, hampir semuanya. Bukan dalam memberikan dampak baik, tapi dampak yang sangat luar biasa buruk. Industri menjadi lumpuh, ekonomi juga lumpuh, kemudian di sektor kesehatan juga sangat luar biasa sibuk, karena memang hampir semua rumah sakit saat ini penuh sekali dengan pasien-pasien COVID-19. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman bahwa COVID-19 itu real dan nyata adanya. Awalnya saya pun juga agak sedikit kurang percaya terkait tentang hal ini. Tapi ketika saya merasakan sendiri, di mana ketika saya mengalami, ternyata memang sangat enggak nyaman. Kita sering mengabaikan tentang hal itu. Bahkan banyak dari kita yang mungkin bahkan menantang gitu kan, bahwa ini bukan sesuatu yang nyata. Tapi begitu saya mengalami sendiri, ini benar-benar real, ini benar-benar nyata, dan hal ini jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Karena mau bagaimanapun ketika kita udah terkena, itu sangat-sangat gak nyaman. Kita mau ngapa-ngapain pun susah. Nah, awalnya hal yang saya rasakan adalah ketika kondisi badan mulai drop, terus hampir badan semuanya rasanya pegel-pegel, penciuman hilang. Nah, itu membuat agak sedikit panik juga memang, karena biasanya nggak seperti ini. Kalau flu biasa masih normal, tapi ini ada penciuman hilang seperti itu. Jadi yang membuat agak sedikit panik. Nah, saran saya untuk kawan-kawan semua, sekali lagi mohon kawan-kawan waspada, tetap jaga kondisi, karena ini real, benar-benar ini real. Jadi jangan diabaikan. Jaga kondisi tubuh, pakai masker kemana-mana, jangan lupa membawa hand sanitizer, jaga jarak, dan hindari hal-hal yang sekiranya kita tidak perlu untuk bepergian atau apapun itu. Hindari itu sampai kondisi ini benar-benar hilang. Meski kita memang tahu, kita sebagai aktivis serikat pekerja, bahwa kita harus terus memperjuangkan hal-hal yang berkenaan dengan pekerja maupun kepentingan masyarakat secara umum.
Namun ketika kita sudah kondisi dalam terkena virus tersebut, semangat kita ada, tapi ya tadi kembali bahwa ketika terjadi sesuatu dengan kita, ya kita pun harus jaga sendiri. Dan ini sekali lagi jangan diabaikan. Dan untuk teman-teman yang terkena atau terpapar virus COVID-19, sekiranya kondisinya tidak berat, itu saya sarankan untuk isolasi mandiri di rumah saja, jangan ke rumah sakit. Kenapa saya bilang jangan ke rumah sakit? Karena di rumah sakit sangat-sangat penuh. Yang tadinya mungkin kita hanya merasakan gejala ringan, bisa jadi ketika kita ke rumah sakit malah jadi berat. Jadi ketika kita di saat dia diagnosa kemudian positif terpapar virus COVID-19, tapi dalam kondisi ringan, saya sarankan untuk isolasi di rumah saja. Karena itu jauh lebih safety, jauh lebih aman. Yang penting pikiran kita harus tenang, kemudian bawa rileks, makan yang banyak, minum vitamin, istirahat kurang lebih setengah bulan lah, itu akan kembali pulih seperti sedia kala. Jadi sekali lagi ini jangan diabaikan, sangat gak nyaman ketika kita terpapar hal tersebut, sangat gak nyaman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang dan semua aktivitas kehidupan bisa kembali normal seperti awal, industri kembali pulih sehingga tidak terjadi gelombang PHK. Ini sangat-sangat luar biasa. Akibat pandemi ini hampir setiap saat, hampir setiap hari kita melihat gelombang PHK semakin banyak teman-teman kita buruh di PHK. Hampir setiap hari saya mendapatkan pengaduan terkait PHK teman-teman. Mudah-mudahan hal ini cepat berlalu, segera pulih semuanya, COVID-19 bisa hilang, kehidupan bisa kembali normal. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, minum vitamin yang banyak, hindari kerumunan jika tidak perlu. Dan sekali lagi saran saya untuk teman-teman yang terpapar COVID-19 dalam kategori ringan, lebih baik isolasi mandiri di rumah, jangan pergi ke rumah sakit. Karena rumah sakit sangat-sangat penuh sekarang ini. Mereka banyak merawat pasien-pasien yang kondisi berat. Yang tadinya ringan, kalau kita ke rumah sakit bisa jadi berat malah. Yang penting tetap tenang, tetap rileks, pikiran dibawa santai, insya Allah akan meningkatkan imun kita untuk segera sehat kembali. Semoga semuanya selalu sehat, tetap jaga kondisi kesehatan, jaga keselamatan dalam semua aktivitas. Kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berlalu, segera hilang, sehingga kehidupan bisa pulih seperti sedia kala. Tetap semangat, sejahteralah kaum buruh Indonesia, sehatlah seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.